Perkenalkan, saya Maduri. Kembali lagi bersama kami Agora Desain Bali. Di sini saya sudah ditemani oleh Kak Doni, selaku Kepala Studio Agora Desain Bali. Halo Kak Doni. Halo Maduri. Ya Kak, mungkin boleh perkenalkan dirinya untuk teman-teman yang dari rumah. Oke, jadi saya Doni, Kepala Studio dari Agora Desain Bali. Nah, gimana kalian Maduri? Saya baik Kak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menginterview Kak Doni dengan beberapa pertanyaan yang paling sering kami terima. Pertanyaan pertama, teman-teman di rumah mungkin pada ingin tahu gimana sih proses untuk menggunakan jasa Agora dari tahap desain sampai dengan tahap pembangunan, Kak? Oke, jadi pertama, misalkan kalau ada klien ingin menggunakan jasa kami, yang pertama itu bisa hubungi dari admin dari Agora Desain Bali. Nah, di sana pertama dari klien akan mengisi sebuah formulir terlebih dahulu, formulir pendaftaran. Nah, di formulir pendaftarannya itu jadi ada beberapa pertanyaan tentang data-data, artinya data-data desain yang akan dibangun, artinya kebutuhan dari kliennya apa yang akan dibangun. Nama misalkan dia minta berapa sih nanti itu untuk ininya, ruang kamarnya, berapa kebutuhannya, kemudian apakah perlu living room, dining, pantry dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga ada pertanyaan tentang spesifikasi kliennya seperti luas lahan, dan berapa untuk kebesaran bangunannya. Jadi misalkan untuk pertama kali menggunakan proses desain dari kami itu, artinya yang tadi saya bilang itu pertama bisa hubungi terlebih dahulu untuk dari admin Agora desainnya. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah ini yang nonton nggak cuma dari Pulau Bali, Kak. Mungkin juga ada dari luar Bali. Saya mau nanya, Agora apakah menerima klien dari luar Bali, Kak? Ya, itu sih dari Agora Desain tetap. Jadi klien dari kami itu dari luar Bali juga bisa, artinya dari Sabah atau Merauke itu bisa, artinya kami menerima jasa desainnya. Jadi tetap seperti yang tadi yang dibilang bahwa tetap bisa dihubungi dirinya untuk admin dari Agora Desain Bali dan mengisi formulir terlebih dahulu. Baru nanti akan ada dari admin arsitek akan menghubungi lebih lanjut. Seperti itu gitu prosesnya. Sesuai dengan jargonnya Agora Desain Bali, yaitu spesialis lahan sempit. Saya mau bertanya, Kak, berapa sih ukuran lahan paling sempit yang pernah diterima Agora Desain Bali dan apa kendala-kendalanya? Oke, misalkan kalau berapa paling sempit itu relatif sih sebenarnya itu. Biasanya kita tuh lahan sempit itu dia berupa residensial itu, untuk rumah-rumah itu ada patokan-patokan untuk luas lahan dan bangunannya. Misalkan ini kan luas lahannya 45 persegi itu minimal lah ya luas lahannya. Jadi kita dituntut sama klien biar bisa artinya menampung kebutuhan dari klien. Misalkan dia mau dengan lahannya sempit nih, misalkan 45 meter persegi. Sekarang dia dari klien mau supaya bisa masuk dari kebutuhan ruangnya. Misalkan dari kemarin ada kami proyek itu sebuah residensial itu, artinya perumahan itu lahannya 45 meter persegi. Dari kliennya minta dibuatkan 2 lantai dengan masuk 3 kamar tidur. Itu udah ada ruang keluarga, artinya teras, dapur, gudang dan lain sebagainya. Jadinya dari kami itu disinilah adanya peran kami sebagai arsitek bisa memenuhi dari kebutuhan dari klien dan tetap memberikan kenyamanan dari hal fungsional bangunan dan estetikanya. Ya, walaupun Agora Desain Bali ini spesialis lahan sempit, tidak menutup kemungkinan juga Agora untuk menerima tawaran mendesain lahan dalam skala yang lebih besar. Pertanyaan saya, berapa sih ukuran lahan yang paling besar yang pernah Agora desain? Oke, untuk ukuran lahan paling besar itu dia ada sih lebih dari 1 hektar. Itu fungsinya kliennya mau buat
seperti resort ya, seperti resortnya nanti itu ada di Tabanan. Salah satu kami mengerjakan sebuah desain dengan lahan luas. Itu artinya untuk klien itu meminta dia membuat sebuah resort dengan beberapa fungsi, yaitu ada villa, kemudian ada beach clubnya, dan ada penunjang lainnya. Artinya tetap dengan lahan luas itu kami bisa mengakomodasi artinya dari permintaan dari klien tersebut. Tadi saya sudah bertanya tentang luasan lahan yang pernah didesain oleh Algoa Desain Bali. Pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana sih tahapan dalam mendesain dan bagaimana prosesnya? Oke, baik, kan saya mau menjawab untuk tahapan dan proses desain dari Algoa Desain Bali. Nah, untuk pertama, setelah dari klien mengisi formulir pendaftarannya, jadi desain dari formulir tersebut akan kami pelajari dan akan kami artinya hubungi klien untuk ada beberapa yang misalkan ada kurang jelas dari formulir tersebut. Nah, setelah itu kami berikan untuk dirinya di formulirnya dan beberapa hal yang kurang jelasnya, kemudian kami akan membuatkan sebuah estimasi. Nah, estimasi itu berupa estimasi untuk berapa sih ruangannya, kemudian luasan bangunan dan sebuah estimasi harganya. Nah, sebelum itu kami juga mengirimkan klien untuk press list harga desain dari kami. Nah, sana ada paket desain tersedia. Jadi dari klien sudah bisa memilih untuk paket yang akan di mana yang bisa dipilih dari kliennya. Nah, sudah kelihatan dari harganya. Jadi misalkan dari klien sudah oke untuk harga estimasi dari kami akan lanjutkan ke tahap denah. Nah, di tahap denah ini kami akan membuat konsep denahnya sesuai dengan dari permintaan dari kliennya. Setelah itu semuanya terwujud, kami akan mengirimkan denah dari klien. Misalkan kan kalau kliennya bisa dari Bali atau di luar Bali. Nah, kalau di luar Bali itu kami fleksibel sih, nanti bisa dari luar Bali itu bisa melakukan Zoom meeting untuk bisa ada tahap diskusi dan lain sebagainya. Kan kita sekarang itu adanya fleksibel lah, ya bisa lewat Zoom sekarang. Dan di Bali kita bisa lewat dari WA, bisa untuk diskusi atau bisa ketemu di lokasi atau di mana, bisa seperti itu untuk diskusinya. Nah, nanti untuk denah tetap kami kalau ada masukan dari klien itu kami akan revisi untuk denah tersebut tuh. Artinya kan supaya denah tersebut dari klien artinya kan sudah bisa sesuai dengan apa yang dia minta seperti itu. Nah, lanjut tahap berikutnya. Jadi setelah denahnya fix, kemudian kami melanjutkan ke tahap pembuatan 3D eksterior. Nah, jadi ini sudah mulai kelihatan untuk visual dari bangunannya tersebut. Artinya itu kami juga membuat 3D desainnya sesuai dengan benar dari klien, atau ada masukan dari klien atau referensi itu juga bisa. Artinya kami akan tetap kombinasikan dengan dari arsitek, dari tes arsitek yang akan mendesain untuk desain dari klien tersebut. Nah, setelah jadi itu juga sama, artinya ada tahap diskusi lah, artinya dengan klien sampai itu 3D-nya benar-benar fix dari klien. Ini tetap ada tahap revisi sampai itu benar-benar artinya klien lah puas dengan hasil yang didapatkan untuk 3D-nya. Setelah 3D exterior lanjut kemudian untuk proses pembuatan setelah 3D exterior ke tahapan 3D interior. Nah, di tahapan 3D interiornya juga sama, artinya kan
dari klien juga mungkin ada input referensi dari mereka, produk dari mereka juga kami kolaborasikan dengan tes dari arsiteknya juga. Nah, sampai itu kita tetap akan ada diskusi, kita kirimkan gambar ke klien dan diskusi, nanti dari sisi kita coba bantu perbaiki ya supaya hasil juga maksimal yang dari prosesnya. Jadinya supaya klien itu juga puas dengan hasilnya. Nah, setelah Dena dari interior fix, baru kami akan melanjutkan di gambar kerja. Nah, di gambar kerja ini kita ada gambar arsitektur, gambar struktur, dan gambar mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau gambar MEP istilahnya. Nah, gambar kerja ini sebenarnya sebagai panduan untuk tukangnya, atau nanti kan kalau ada membangun sebagai panduannya sebagai panduan untuk membangun lah ya. Jadi ada guideline untuk membangunnya. Di sini udah dapat gambar detailnya di gambar arsitektur, itu udah ada gambar section untuk bangunan, gambar rencana plafon, rencana lantai dan sebagainya. Dan di struktur juga sudah kami juga menghitung untuk rencana struktur dari bangunan yang akan bisa, jadinya tetap aman lah untuk ininya. Juga kelihatan juga detail dari strukturnya di rencana fondasinya bagaimana dan pembersihannya berapa di strukturnya. Dan di MFP-nya dia lebih spesifik ke kayak ke rencana air bersihnya bagaimana pembukaannya dan berapa ukuran pembukaannya. Ada gambar rencana titik lampunya juga. Misalnya kita buatkan untuk desain rencana titik lampunya dan gambar MFP lainnya. Nah, setelah itu jadi gambar MFP, baru kita lanjut ke gambar IMB. Nah, di sini kita untuk gambar IMB atau izin mendirikan bangunan, kita hanya bisa melayani untuk pembuatan gambarnya saja, tidak termasuk ke pengurusannya. Nah, sampai itu kita tetap melayani sampai ada revisi dari gininya, dari untuk dari PU-nya dengan perizinannya sampai keluar ini ada klien itu isi gambarnya. Setelah itu jadi Dena di interior, kemudian ini gambar kerjanya dan IB, lalu kita berangkat ke tahap rencana anggaran biayanya. Nah, di sana kita hitung artinya untuk bangunannya itu berapa sih bakalan jadi untuk masuk biaya estimasi biaya. Nah, setelah itu dari itu kan ada paket lengkapnya. Yang paket lengkap dari kami itu udah dapat bonus dari video-videonya. Nanti video-videonya itu kelihatan dari eksteriornya dan dari interiornya. Ya. Secara singkat sih seperti itu ininya untuk proses desain dari algoritma desain sebagainya. Ada sih banyak pertanyaan dari kliennya sih berapa lama sih bakalan jadi untuk proses desainnya. Nah, itu rata-rata kami menyelesaikan proses desain tersebut itu dengan sekitaran 2-3 bulan ya, tergantung dari ini sih artinya kan ada diskusi dari klien kan panjang dan ada diskusi itu mungkin banyak jadinya dia artinya itu membuat prosesnya gini lama. Mungkin rata-rata sih 2-3 bulan untuk proses selesainya desain tersebut. Ya, secara singkat seperti itu untuk dirinya tahapan desain dari algoritma. Tadi berbicara estimasi waktu 2-3 bulan, Kak, saya mau nanya, kalau untuk luas lahan tuh berpengaruh nggak sama estimasi lama atau desain? Iya, benar juga. Luasan bangunan itu juga berpengaruh terhadap kami untuk waktu mengerjakan. Misalkan luas bangunannya luas banget itu makan lama juga, dan ada pertimbangan dari kompleksnya fungsi bangunannya akan didesain. Misalkan kalau rumah tinggal itu sih kami bisa artinya di rumah villa itu kami bisa lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan sebuah hotel
hotel dan lain sebagainya. Berbicara soal bangunan, Kak, pasti tidak terlepas dengan landscape. Ya. Saya mau nanya, apakah Agora Design ini menyediakan jasa desain landscape, Kak? Oke, ya. Jadi di desain karena kami ada prestis desain yang tersebut, hasil karya yang tersebut itu sudah termasuk pembuatan desain landscape-nya udah masuk di sana. Ya. Baik. Setiap desain itu kan memiliki karakteristiknya sendiri, Kak. Pertanyaan saya, bagaimana sih karakteristik desain dari Agora Design Bali, Kak? Jadi akan saya jawab. Dari karakteristik dari Agora Design Bali itu pertama kita memakai tagline spesialis dalam sempit. Kemudian untuk dari karakter desain dari tampilan itu kami sih lebih ke fleksibel. Jadi pertama kami memberikan kebebasan pada arsitek, artinya sebagai perancang bangunan itu mau jadi apa, seperti kontemporer, balik modern dan lain sebagainya. Dan kami juga tidak kaku dan mengikuti keinginan dari klien juga seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Doni untuk penjelasannya. Jadi kesimpulan yang saya terima pada tahap awal untuk menggunakan jasa Agora Design Bali ini, pertama-tama saya akan menghubungi admin dari sosial media Agora Design Bali. Dan tahap selanjutnya akan ada konsultasi dan revisi dengan klien untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan karakteristik desain Agora Design Bali ini fleksibel ya Kak ya, menyesuaikan dengan keinginan klien. Dan meskipun Agora Design Bali ini ada spesialis lahan sempit, tidak menutup kemungkinan Agora Design Bali untuk menerima tawaran mendesain lahan yang luas. Demikian berakhir interview saya dengan Kak Doni selaku Kepala Studio Agora Design Bali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai jumpa di next video.